Just introduce some crazy drunk American into the albergue called the Casa Santa Barbara. Tom Avery adalah seorang dokter mata asal California. Ia hidup mapan, tenang, dan disiplin. Namun di balik kesuksesan itu, ada jarak panjang antara dirinya dan putra tunggalnya, Daniel. Tom mewakili dunia yang tertata dan terukur. Sedangkan Daniel sebaliknya, pemuda pencari makna yang ingin melihat dunia bukan dari balik meja kerja, tapi dari jalan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Keduanya jarang sejalan. Suatu hari ketika Daniel memutuskan meninggalkan pendidikan doktornya untuk melakukan perjalanan ke Eropa, Tom hanya bisa menatap dengan kecewa. Ia tidak memahami pilihan anaknya. Baginya, hidup adalah soal tanggung jawab, bukan petualangan. Namun takdir segera mengguncang segalanya. Suatu sore, ketika Tom sedang bermain golf, sebuah panggilan telepon datang dari Prancis. Suara di seberang sana datar dan dingin. Daniel, putranya, meninggal dunia. Kecelakaan di pegunungan Pyrenees ketika sedang memulai perjalanan ziarah kuno, El Camino de Santiago, rute peziarahan yang melintasi Spanyol menuju Katedral Santiago de Compostela. Dunia Tom runtuh seketika. Tanpa banyak bicara, ia terbang ke Saint-Jean-Pied-de-Port, sebuah kota kecil di kaki pegunungan tempat Daniel memulai perjalanannya. Di sanalah ia menjemput jasad anaknya. Seorang petugas polisi menunjukkan barang-barang peninggalan Daniel, ransel, perlengkapan ziarah, dan sebuah peta lusuh bergambar garis panjang menuju barat, jalan yang tak sempat diselesaikannya. Tom berdiri lama di depan rute itu, menatap peta seolah menatap kehidupan anaknya yang terhenti di tengah jalan. Dan di sanalah ia mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia akan melanjutkan perjalanan itu. Ia akan berjalan di Camino de Santiago, menggantikan langkah anaknya. Came to give me another pep talk, Captain? You were. Cruz de Ferro, it's on the Camino. Mr. Avery, do you... Mr. Avery. Keesokan paginya, Tom mengenakan ransel Daniel. Di dalamnya, sebuah kotak kecil berisi abu kremasi sang anak. Dia menatap gunung di hadapannya, jalur panjang menuju Spanyol, dan mulai melangkah. Sendirian. Hari-hari pertama terasa berat. Tubuhnya kaku, udara pegunungan menusuk, dan langkahnya terseret. Namun di setiap tikungan, di setiap aliran sungai dan jalan berbatu, Tom merasakan kehadiran Daniel, seolah bayangannya berjalan di depan, memimpin jalan. Perjalanan ini bukan sekedar fisik. Bagi Tom, setiap langkah adalah penebusan. Dari jarak yang tak sempat dijembatani, dari kata-kata yang tak pernah terucap kepada anaknya. Dalam perjalanannya, Tom mulai bertemu dengan para peziarah lain. Yang pertama, seorang pria asal Belanda bernama Jos, bertubuh besar, ceria, dan agak cerewet. Jos berjalan di Camino untuk menurunkan berat badan sebelum pernikahan saudaranya. Tapi jauh di dalam, ia mencari sesuatu yang lebih dari sekedar tubuh ideal. Ia mencari cara untuk berdamai dengan hidupnya sendiri. Awalnya Tom enggan bergaul. Ia hanya ingin sendiri, menjaga kesunyian perjalanan ini sebagai penghormatan pribadi untuk Daniel. Namun, kehangatan Jos perlahan mencairkan jarak di antara mereka. Keduanya berjalan bersama melewati desa-desa kecil, menginap di alberge, rumah singgah peziarah, dan menikmati anggur lokal sambil berbagi cerita singkat. Bagi Tom,
Ini pertama kalinya ia tertawa lagi setelah kepergian Daniel. You said nothing about going on pilgrimage. I wasn't going. You said you were on family business for the walk to Santiago. Yeah. For the day, Yost. I'm staying here tonight. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu Sarah, seorang wanita asal Kanada yang keras kepala dan sinis. Ia mengaku berjalan untuk berhenti merokok, namun di balik sikap kasarnya, tersimpan luka lama, kekerasan rumah tangga, kehilangan, dan rasa bersalah. Sarah menolak berbicara tentang masa lalunya, tapi Tom melihat kesepian yang sama di matanya, kesepian yang juga ia rasakan. Perlahan, kelompok kecil itu bertambah lagi. Seorang penulis Irlandia bernama Jack bergabung, dengan niat mencari inspirasi menulis setelah lama kehilangan semangat dan arah hidupnya. Jack cerewet, filosofis, dan sering membuat suasana hangat meski kadang menyebalkan. Mereka menjadi kelompok tak resmi, 4 orang asing yang berjalan bersama, masing-masing dengan alasan berbeda, namun disatukan oleh satu jalan panjang menuju Santiago. Setiap hari, mereka melewati pemandangan luar biasa. Ladang gandum bergoyang tertiup angin, gereja tua yang sunyi, dan kota-kota kecil yang masih setia pada waktu. Malam hari, mereka duduk bersama di penginapan sederhana, berbagi roti dan anggur, kadang tertawa, kadang diam lama di bawah bintang-bintang. Tom sering mengambil sedikit abu Daniel dan menaburkannya di tempat-tempat indah, di tepi sungai, di bukit yang sunyi, di bawah pohon tua. Setiap taburan abu adalah bentuk perpisahan kecil, dan juga permintaan maaf yang terlambat. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Ada pencuri yang mencuri barang-barang Tom, termasuk abu Daniel. Tom panik, mengejar pencuri itu bersama teman-temannya hingga menemukan kembali barang berharganya. Di momen itu, ia sadar betapa dalam keterikatannya pada abu itu, seolah masih belum mampu benar-benar melepas. Di sisi lain, hubungan antar mereka makin erat. Just, Sarah, dan Jack bukan lagi sekadar teman seperjalanan. Mereka menjadi keluarga baru di jalan panjang itu. Setiap dari mereka melihat sebagian dari dirinya dalam diri yang lain, luka, kehilangan, dan harapan untuk sembuh. Christ, you're a bore. Oh, dear. You're not one of us. You think you're better than us, Ireland. How many true pilgrims? I'm talking about Joost from Amsterdam. I intend to reimburse you. Stubborn. He wishes to return Ethan above. His family. See, there is a shrine. Wrong. But what my son did. Le mira a los ojos y le pide perdón. Nah, no self-respecting pilgrim in the Camino. Of all the bags at his disposal. Savior. Weigh the balance in favor of the publisher. Oh, you know, the darker it is, the bigger. In session. Satu malam, di pinggir kota tua Spanyol, Tom bermimpi. Ia melihat Daniel berjalan di depannya, menoleh, tersenyum, lalu menghilang di tikungan jalan. Ia terbangun dengan mata basah dan menyadari, mungkin perjalanan ini bukan tentang menyelesaikan rute, tapi tentang berdamai dengan kehilangan. Hari-hari terus berjalan. Kaki mereka lecet, punggung sakit, tapi semangat mereka tumbuh. Mereka melewati Pamplona, Burgos, Leon, hingga akhirnya
Jauh di depan terlihat puncak menara Santiago de Compostela. Suara lonceng gereja terdengar sayup, memanggil para peziarah yang telah menempuh ratusan kilometer. Mereka tiba di Santiago. Ribuan peziarah lain berkumpul di alun-alun besar di depan katedral, beberapa menangis, beberapa berlutut dalam diam. Tom berdiri di tengah kerumunan, menatap bangunan megah itu dengan mata berkaca. Ia tahu, langkah-langkah ini bukan miliknya seorang, melainkan langkah yang ia lanjutkan untuk anaknya. Di dalam katedral, upacara misa berlangsung. Cahaya lilin menari di udara, aroma dupa memenuhi ruangan. Tom berdiri diam, memegang kotak abu Daniel. Ia menunduk, lalu perlahan tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penerimaan. Ia akhirnya bisa melepaskan. Namun, perjalanannya belum benar-benar usai. Tom melanjutkan sedikit lagi, ke ujung barat Spanyol, ke laut, ke tempat yang disebut Finisterre, yang dalam bahasa Latin berarti ujung dunia. Di tepi pantai itu, di bawah langit jingga matahari terbenam, Tom membuka kotak abu anaknya untuk terakhir kalinya. Angin laut bertiup kencang, membawa abu itu perlahan ke udara, menari di atas ombak, lalu hilang di cakrawala. Tom menatap laut lama sekali. Di wajahnya, tak ada lagi kesedihan yang sama. Hanya kedamaian dan rasa syukur karena akhirnya ia mengenal anaknya meski melalui jalan kehilangan. Keesokan harinya, Tom berdiri di dermaga kecil, memegang peta lusuh milik Daniel. Garis panjang di peta itu kini sudah berakhir. Namun, di dalam dirinya, sebuah perjalanan baru saja dimulai. Ia menatap cakrawala, lalu melangkah pergi. Ringan, seolah Daniel berjalan di sisinya. Musik lembut kembali mengalun. Kamera menyorot jalan panjang berbatu, lalu langit yang perlahan berubah biru terang. Suara narator menutup kisah ini dengan kalimat terakhir. Terkadang, kita tidak memilih hidup yang dijalani, tetapi hidup itu sendiri yang memilih kita untuk menjalaninya. Dan di setiap langkah, kita belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari cinta, melainkan bentuknya yang paling murni. Makna film The Way 2010. The Way bukan sekedar kisah perjalanan fisik melintasi Spanyol, melainkan perjalanan batin seorang ayah yang belajar memahami arti kehilangan, cinta, dan kebersamaan. Film ini menggambarkan bahwa setiap manusia membawa beban dan luka masing-masing. Namun di jalan panjang kehidupan, pertemuan, kesabaran, dan makna yang kita temukan di tengah langkah-langkah itulah yang menyembuhkan. Tom Avery memulai perjalanannya dengan duka, namun berakhir dengan penerimaan. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu harus direncanakan, dan bahwa cinta sejati kadang baru benar-benar kita pahami saat kita belajar melepaskan. Camino de Santiago dalam film ini menjadi simbol kehidupan itu sendiri. Panjang, melelahkan, tak terduga, namun selalu membawa kita menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Akhirnya, The Way mengajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian batin. Dan bahwa dalam kehilangan, sesungguhnya kita seringkali menemukan kembali diri kita yang paling sejati.